jelas, ya kan? Perangkat-perangkat penjelas itu ada yang namanya mungkin peraturan presiden, perpres. Ada lagi namanya apa? Inpres. Bukan SD. SD ada kan SD Inpres. Berarti SD yang didirikan atas perintah presiden itu. TAP MPR. Wih, pinter. Terus siapa lagi? Hah? Oh, silakan. Silakan. Tenang, saya baik kok. Asal jangan cari semalam aja di situ. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman punya pemahaman bahwa anggaran dasar anggaran rumah tangga itu penting, tentu saja sama halnya dengan usaha. Namanya kita melakukan bisnis, kita juga punya aturan-aturan, gitu ya. Ada yang namanya akta pendirian perusahaan, ya kan? Ketika kita mendirikan perusahaan, kecuali perusahaannya yang didirikan tanpa memakai hal yang bersifat formal, gitu ya, formal. Jadi informal. Jadi contoh mungkin hanya berdagang biasa saja secara tradisional. Contoh mungkin kayak di pasar kan nggak perlu, wah langsung ditempel misalkan, ini saya anggaran dasar saya sini nih, kami jualan cabai misalkan. Nah ini nggak perlu juga, tapi ini dipakai dalam bisnis ataupun organisasi-organisasi modern, gitu ya. Kenapa saya katakan modern? Karena mereka memakai beberapa cara, gitu, beberapa hal yang bersifat non konvensional. Konvensional itu mungkin tradisional ya. Jadi bagaimana sebuah organisasi bisnis itu mempunyai aturan-aturan yang jelas, tujuan-tujuan yang jelas, anggotanya pun jelas, gitu ya. Kadang-kadang ada juga mungkin organisasi bisnis yang dikatakan tidak jelas, ada juga. Ya, contoh misalkan ada beberapa organisasi, tapi ini bukan dijadikan sebagai acuan ya. Contoh misalkan organisasi-organisasi yang bergerak di bidang katakanlah pengamanan penagihan misalkan. Jadi kan debt collector itu kan mereka bernaung dalam sebuah perusahaan. Itu biasanya untuk menghindari dari kasus-kasus hukum. Karena contoh misalkan menagih hutang dengan kekerasan, membentak juga kan dengan kekerasan kan? Itu kekerasan verbal, ya kan? Jangankan mukul, ngomong mengancam bisa dipolisikan sekarang. Ya kan? Iya. Jangankan ngomong mengancam, nulis update status saja sekarang bisa dipolisikan. Ada yang namanya undang-undang ITE, ya kan? Jadi tolong teman-teman juga kalau update status jangan terlalu ini ya. Nah, lebay. Nah, emosi jiwa. Jangan sebel banget sama si A misalnya langsung tulis namanya. Langsung di quote lagi namanya langsung biru gitu kan kelihatan. Orang yang baca, ini langsung. Nah, dalam bisnis pun sama seperti itu. Kita harus memegang aturan-aturan yang menjadi etik dari usaha. Etik dari usaha apa? Yang melakukan usaha dengan baik sesuai dengan aturan yang ada. Aturan-aturan bisnis yang ada di Indonesia dengan di Amerika Serikat tentu saja beda. Dengan Taiwan beda, gitulah. Ya, apalagi misalkan bisnis ini kita melibatkan dua modal, ya, joint venture antara Taiwan dan Indonesia misalkan. Ada yang namanya satu pertemuan nanti aturan tersebut nanti akan diakumulasikan menjadi aturan bersama, menjadi kesepakatan gitu. Jadi ada kadang-kadang namanya MOU benar, Memorandum of Understanding. Jadi sama-sama ngerti lah. Jadi gitu ya. Oke. Selanjutnya kita coba lihat jenis-jenis organisasi dapat dibedakan berdasarkan jumlah pegawai. Nah, jumlah pegawainya banyak, sedikit, ya kan? Ini berdasarkan jumlah. Terus juga ada yang namanya tujuan organisasi. Bisa dibaca ya, langsung di modul 3 ini. Modul 3 ini terdiri dari dua bagian. Kita bicara tentang organisasi yang pertama, yang kedua tentang SDM, sumber daya manusia. Karena setelah kita menciptakan yang namanya organisasi, struktur, tujuan, visi, strategi, dan yang lain-lain, itu kita juga butuh yang namanya orang untuk melaksanakan tujuan-tujuan tersebut kan. Gak mungkin kita melaksanakan sendiri, kecuali perusahaannya kecil gitu ya. Kita bisa melaksanakan sendiri, mengawasi sendiri. Tapi suatu saat misalnya ketika perusahaan Anda besar, itu tidak mungkin Anda melaksanakan sendiri. Anda butuh orang. Bagaimana cara merekrut orang? Nah, ini nanti akan dibahas dalam yang kedua ya. Oke. Selanjutnya, kalau misalkan yang kedua, kita coba melihat ada yang namanya tujuan organisasi. Nah, namanya tujuan organisasi apa? Mungkin Anda sudah baca. Ada yang bersifat apa?
ada yang bersifat non profit. Jadi profit itu apa? Keuntungan gitu ya. Ini saya suka nih, pintar-pintar. Jadi keuntungan. Non profit berarti tidak mementingkan keuntungan. Bukan tidak untung, tapi tidak mementingkan keuntungan. Bisa jadi dia untung, disumbang sama banyak orang. Ya kan otomatis untuk mengelola sumbangan itu pun butuh tenaga. Ya pasti dibayar. Dan itu dimasukkan dalam laporan keuangan biasanya. Jadi yang menyumbang pun percaya gitu terhadap pelaksanaannya. Oke ya. Terus selanjutnya, produk yang dihasilkan. Apa kira-kira? Jenis barang yang diproduksi. Terus? Tidak hanya barang saja. Bisa jasa, ya kan? Jadi melakukan organisasi yang nanti basicnya itu dalam bentuk memproduksi barang dan memproduksi jasa. Jasa seperti yang saya bilang kemarin, banyak sekali kan? Jadi kalau Anda bisa menjual sesuatu dengan produk gitu ya, jasa pun bisa kita jual. Seperti yang saya bilang kemarin. Bersihin ruangan aja bisa jadi jasa sekarang dan bisa jadi uang. Gitu. Atau mungkin Anda mau melalui proses namanya bisnis yang paling kotor, mau? Cuci WC, kuras WC itu bisnis paling kotor itu. Kuras WC itu bisnis paling kotor. Itu sudah, wah pikirannya sudah tingkat tinggi. Jadi bisnis kotor, orang nggak mau melakukan, makanya orang nggak mau melakukan, makanya mahal gitu loh. Dan jarang-jarang kan orang mau gitu. Jadi makanya saya bilang itu bisnis kotor tapi menggiurkan. Iya. Gimana? Ilegal. Nyedotnya, tergantung nyedotnya sih. Jadi kalau oh enggak, maksud saya tadi contoh itu ada mau bisnis kotor enggak gitu. Bisnis kotor oh iya. Kalau misalkan arti harfiahnya itu sedot WC. Tapi kalau misalkan arti konotasinya itu bisa jadi bisnis-bisnis yang tadi yang melanggar hukum. Banyak kan yang melanggar hukum? Gimana? Oke. Jadi kalau korupsi itu kan ketindakan, bukan ke organisasi. Kecuali ada tapi saya belum pernah sih organisasi koruptor Indonesia belum pernah. Dan mudah-mudahan nggak ada gitu. Meskipun korupsinya bareng-bareng gitu. Tapi ya itu perusahaannya beda-beda. Maksudnya benderanya beda-beda ya. Oke. Kenapa? Rentenir, simpan pinjam, bisnis. Ya, tapi dalam aturan ini terlepas dari masalah agama ya. Jadi kalau agama jelas itu haram gitu kan. Tapi kalau dalam masalah bisnis sekiranya menguntungkan, ya itu bisnis gitu. Silahkan dijalankan dan ada aturan kecuali kalau misalkan melanggar aturan plafon dari simpan pinjam bank. Nah, misalnya kecuali ada aturan dari Bank Sentral Indonesia bahwa meminjam uang maksimal misalkan bunganya sekian persen dan itu melanggar, baru itu melanggar hukum. Tapi kalau misalnya BI-nya nggak ngeluarin, jalan aja menurut saya gitu loh. Tergantung etika tadi. Tapi BI ada pernah mengeluarkan undang-undang itu apa? BI itu tuh yang saya tahu belum pernah mengeluarkan namanya bunganya sekian. Nah, belum. Tapi mereka mencoba untuk membatasi namanya bunga interest untuk bukan pengembalian, tapi bagaimana si bank itu membayar orang yang menabung. Ngerti nggak? Jadi ada di tiap bulan kan suka ada bunga. Bunganya kan kecil banget kan? Bukan 1%. Nggak nyampe ya? 0, ya mungkin beli permen udah habis kali ya sekarang. Misalkan 0,5% misalkan. Nanti kalau 0 dikurangi tinggal berapa? Jadi 0,5%. Dikurangi 2 tinggal berapa? Sini mas, sini aja nggak apa-apa. Sini. Nggak apa-apa. Saya malum. Silakan duduk.